Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk kali ini untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan pada mata kuliah sepeda motor. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan sistem pengapian pada Honda Grand. Ini motor yang saya gunakan, Honda Grand. Ini Honda Grand. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan jobsheet yang sudah saya buat. Jobsheetnya dan menggunakan panduan spesifikasi dari BPR. Ini buku pedoman reparasi dari Honda. Sebentar, ini sistem pengapiannya. Ini digunakan untuk acuan spesifikasi. Ini spesifikasinya. Untuk itu langsung saja nanti pada langkah kerja berikutnya untuk langkah pembongkaran komponen. Jadi untuk pemeriksaan sistem pengapian ini alat-alat yang diperlukan itu ada teleker 3 kaki, kunci T atau Y8, obeng, kunci ring 17, kombinasi 17 dan lain sebagainya. Untuk alat elektrikalnya ini pakai multitester analog. Kita akan melakukan pembongkaran magnet pada Astra Grand ya. Kita menggunakan tracker 3 kaki untuk membuka magnet tersebut. Cukup dengan mengencangkan ujung tracker menggunakan kunci kombinasi 17. Kita kencangkan seperti ini. Nah, mudah saja, magnet sudah terlepas ya. Magnetnya sudah terlepas. Tinggal kita buka murnya, lalu kita ambil magnetnya. Spoolnya ini baru, jadi lebih terlihat bagus. Untuk pemeriksaan yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan pada spool, menghitung tahanan pada kumparan. Kita ambil job sheet yang sudah saya buat, ya. Mengukur tahanan spool pengapian, spesifikasinya 100 sampai 400 ohm. Kita lakukan pemeriksaan menggunakan multitester. Kita posisikan pada kali 10. Kita kalibrasi terlebih dahulu. Ini ya, kalibrasi. Nah, sudah 0 ya. Kita lakukan pemeriksaan. Kumparan pengapian itu yang mana? Kumparan pengapian biasanya terbungkus. Ini kumparan pengapian dengan warna Honda hitam strip merah. Sampai di sini dikasih apa ini? Isolator lah, penutup warna kuning. Prop positif di ujung kumparan, satunya dimasak. Nah, itu terlihat angkanya. Tolong di zoom ya. Agak didekatkan di angkanya. Sebentar, ini kena cahaya. Nah, kayak gini. Dimasak. Kita lihat hasil pengukurannya. ...500 ohm. Kita tulis di sini ya hasil pengukuran. 500 ohm. Spesifikasinya 100 sampai 400 ohm. Hasil pengukuran 500 ohm. Kesimpulannya jelek apabila terjadi kerusakan atau troubleshoot
spool harap ikut diganti ya, ikut dilakukan penggantian. Nah, ini karena mengacu dengan spesifikasinya ya, karena ini sudah melebihi spesifikasinya itu 100 sampai 400. Hasil pengukurannya di sini 500 ohm. Ini sudah dilakukan penggantian spool yang diganti ini tidak menggunakan merek yang asli Honda, bukan originalnya Honda. Jadi ini pakai yang KW, jadi tahanannya lebih besar. Kalau kita mengacu spesifikasi, lebih dari spesifikasi dianggap jelek. Segera lakukan penggantian. Selanjutnya kita mengukur tahanan pulser atau pickup coil. Ini pickup coilnya ya, pickup coil satu terminal. Ini tadi sudah dikalibrasi ya. Nah, sudah terkalibrasi. Oke. Probe positif di ujung terminal, satunya di masa. Oke, kita baca, tolong di zoom. Oke, terlihat 110 ohm. Ini dibaca 110 ya, soalnya itu kan selektornya dikali 10. Posisinya di 11 kali 10, 110. Kita tulis di sini di lembar job sheet ya, 110 ohm. Spesifikasinya 50 sampai 200 ohm. Hasil pengukuran 110 ohm. Kesimpulannya, pulser dalam keadaan baik. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada tahanan ignition coil. Mengukur tahanan kumparan primer coil. Mengukur tahanan kumparan primer coil itu kita posisikan di kali 10, selektornya sudah terkalibrasi. Probe negatif pada masa atau body coil, probe positif pada terminal positif atau warna hitam strip kuning. Nah, ini bagus ya. Bentar, kita cek dulu kalibrasinya. Oh, ini kurang sedikit. Ini sudah 0. Mungkin goyang-goyang ya. Ini kita lakukan pengukuran ulang. Dan hasilnya itu di kisaran, coba di zoom. Itu 0,1 aja enggak ada itu. Sedikit ya. Spesifikasinya ini spesifikasi tahanan kumparan primer coil itu 0,5 sampai 0,6 ohm. Hasil pengukurannya itu tidak ada 0,5, bahkan mendekati di angka 0. Ini bagus, ini masih. Ini tadi ya, hasil pengukurannya itu 0, sekian. Simpulannya baik, karena masih di rank spesifikasi ya, 0,5 sampai belum melebihi limitnya. Selanjutnya mengukur tahanan kumparan sekunder tanpa cop busi. Nah, ini mengukur selektornya diposisikan
kali 1 kilo ohm. Kita kalibrasi dulu. Ini kalibrasi 0. Terminal positif multitester kita hubungkan di sini. Terminal positif ignition coil, satunya di kabel tegangan tinggi. Kita ukur, coba di zoom. Itu 5 kilo ohm. 5 kilo ohm. Spesifikasinya itu 7,2 sampai 8,8 kilo ohm. Hasil pengukurannya 5. Kenapa di bawah rank terendah spesifikasi ini? Karena ignition coilnya juga mereknya sudah tidak original, jadi patokan buat pengukurannya jadi agak berbeda. Ini jadi karena tahanannya masih di bawah spesifikasi, maka kesimpulannya ignition baik. Ignition coil baik, dalam keadaan baik. Kita menggunakan langkah kerja selanjutnya, mohon maaf, mengukur tahanan kumparan secondary coil dengan cop busi. Copnya mana tadi? Ini pakai cop, kita pasang, kita putar secukupnya saja, tidak usah terlalu kencang, tidak usah, santai saja. Oke, kita lakukan seperti tadi ya. Prop positif di ini, kita ujung cop bentar ya. Ini terminal negatif probe di cop, ini terminal positif ignition coil ya. Sebentar. Bentar ya, ini agak karatan jadinya agak sulit. Oke, kita lanjutkan ya. Ada sedikit gangguan ini, copnya itu sudah jelek, agak ada karatnya, jadi antara probe dengan terminalnya itu kontinuitasnya terganggu. Nah, ini angkanya menunjukkan, tolong difokuskan ya, sebentar kena cahaya ini, coba difokuskan tolong kameramen. Oh, ini kayaknya menunjukkan sekitar 500 kilo ohm. Ini jadi hasil pengukurannya itu 500 kilo ohm, padahal tadi nggak pakai cop busi itu masih di rank spesifikasi, masih bagus, tahanannya masih rendah. Ini pakai cop, hasil pengukurannya tadi malah sampai 500 kilo ohm. Kesimpulannya itu cop busi jelek, segera lakukan penggantian. Nih, jadi kenapa kok tahanannya bisa besar seperti itu? Karena cop businya itu sudah ada karatnya, jadi tahanannya itu jadi lebih besar. Kelihatan enggak ini? Ini sudah ada karatnya, jadi segera diganti. Untuk pengukuran selanjutnya kita mengukur celah busi.
businya mana tadi, ini busi menggunakan filler gauge ya. Ini untuk mengukur celah gap. Busi itu spesifikasinya 0,6 sampai 0,7 mm. Kita ini kan 1, 0,9, 0,8. Kita masih tidak muat 0,8. Kita pakai 0,7. 0,7 ya, di angka 0,7. Ini sudah ada karatnya tapi masih terlihat Pak. 0,7 ya, celahnya 0,7 mm. 7 mm. Simbolannya kalau dilihat dari segi visualnya ini perlu dibersihkan. Ini karena campuran bahan bakarnya tidak sesuai, ini terlalu kaya, jadi membuat warna businya lebih kaya akan karbon. Jadi kesimpulannya cuma busi harus dibersihkan, bisa diamplas lalu digosok pakai bensin juga bisa. Jadi untuk pemeriksaan komponen selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada CDI, kapasitor discharge ignition. Ini kita pemeriksaan tahanan antar terminal. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu terminalnya itu ada 5 buah dan mempunyai fungsi dan nama yang berbeda-beda. Untuk yang pertama ini sudah saya buat di job sheet saya. Ini bagian sini yang pertama ini. Bagian pertama ini pulser atau FP, fixed pulser. Yang kedua posisinya ini, yang kedua ini itu massa, ground atau earth. Untuk yang nomor 3 kontak, ini sebagai switch SW ini ya, di sini ya. Untuk yang nomor 4 ini spool atau EXT, exciter. Yang nomor 5 ini, nomor 5 ini ya, paling atas ini ya, itu coil. Nanti dihubungkan ke warna hitam kuning untuk Honda Grand ini ya. Yang kuning, pulsernya itu warna biru, strip putih, masanya hijau, kontaknya hitam, strip putih, spoolnya hitam, strip merah, coilnya hitam, strip kuning. Kita lakukan pemeriksaan. Nah ini spesifikasi ini ya, tanda-tanda ini, yang ini tuh tak terhingga, berarti tahanannya itu sangat banyak, sampai-sampai jarum pada multimeter itu tidak bergerak. Itu simbol tak terhingga atau tidak ada kontinuitas, tahanannya besar sampai tidak ada kontinuitas. Ini kita untuk tahanan yang pertama, switch dengan EXT, langsung ya. Switch itu kontak posisinya nomor 3 dengan spool, exciter spool ya, 3 dengan 4. Kita kalibrasi dulu, jangan terburu-buru. Posisikan selektor dikali 10. Bentar. Kali 10 ya, sudah dikalibrasi ya. Ini langsung ke sini. Nah itu hasilnya. Nah ini multimeternya itu ada sedikit gangguan. Kalau dikali 1 itu tidak mau 0.
kita kali 1 ya, kita pakai SW sama XCT. Sebentar, kita kali 10 saja karena kemungkinan gini ya. Kita lakukan pemeriksaan terminal ini ya. Nomor 3 kontak sama nomor 4, 4-nya itu EXT. Itu terlihat di situ itu angka 16 ya, 16 berhubung dikalikan dengan 10 itu 160, tapi seharusnya pengukurannya itu dikali 1, 16. Jadi di sini kita isi ya sesuai yang ada di sini saja lah, 16, karena memang gimana ya, multitesternya ini sedikit bermasalah ya. Didoakan saja bisa beli yang baru lagi. Selanjutnya di terminal FP dengan EXT. FP itu apa? Fixed pulser ya. Dan pulser itu pulsernya nomor 1 di sini. 1 sudah dikalibrasi ya tadi ya, kali 10 ya. 1 dengan apa tadi? EXT spool nomor 4. Nah, dengan ini kita hitung tahanannya dengan pulsa berapa ini. Nah, ini tadi saya coba pakai kali 10 itu enggak bisa. Kemungkinan tahanannya di atasnya itu, di atas 100. Mohon maaf, di atas 500. Kita kali 1 kilo ohm. Nah, ini kita cek. Oh, tahanannya itu di kisaran 80 kilo ohm. Nih, FP 80 kilo ohm. Kita akan melakukan pengukuran di komponen CDI ya, kapasitor discharge ignition. Ini ada terminal-terminalnya ya, sudah saya jelaskan tadi. Ini mengukur tahanan di EXT dengan SW. Ini kita ukur ya. Bentar. Oh, ini posisinya ini. Nih, kita lihat di situ itu multinya sudah saya kalibrasi. Nah, hasilnya ulang. Mohon maaf, ini untuk pengukuran yang pertama tadi itu satuannya kilo ohm ya, bukan ohm. Jadi kita ulang lagi untuk yang pengukuran SW sama EXT. Itu kita ukur hasilnya, tolong di zoom. Itu berapa itu? 8 kilo ohm. Oh, ini salah ini. Kita coret saja. 8 kilo ohm. Nah, ini untuk pengukuran yang kedua, ini FP pulser dengan spool. Pulsernya di sini, spoolnya di sini. Hasilnya 80 kilo ohm. Ini massa dengan spool dengan EXT. Ini masanya nomor 2, spoolnya itu ini nomor 4. Berapa itu? Coba berapa itu? Itu 120 ya. 120 kilo ohm.
Ini spesifikasinya di sini ya, kilo ohm ya tandanya, jangan sampai salah. Ini pulser dengan kontak, ini kita ukur pulser dengan kontak. Sebentar, posisikan 10. Nggak ada tahanannya ini, switch dengan anggap nggak ada tahanannya. Kita isi strap, lalu switch dengan earth, switchnya itu ini, earthnya ini. Ini juga tidak ada tahanannya. Kita isi strap, lalu ukur di pulser dengan massa. Masanya ini itu berapa tolong? Itu di angka mendekati 12 kilo ohm. 12 kilo ohm. Ini untuk yang terakhir, spool. Kok spool, mohon maaf, ini apa ini? Pulser dengan massa. Pulser dengan massa itu berapa itu? 12 juga. 12 kilo ohm. Bentar, kita cek ulang. Oh ya. Ini untuk yang tak terhingga ya, kita coba spool dengan switch. Spoolnya ini dengan switch. Ya, untuk yang tak terhingga tadi spool dengan SW ya. Oh, ternyata ada tahanannya ini. Tahanannya sebesar 8 kilo ohm. 8 kilo ohm. Kita tulis di sini 8 kilo ohm. Ini kenapa ada yang berbeda antara spesifikasi dengan hasil pengukuran? Ini dikarenakan CDI yang terpasang pada motor itu CDI merek Indopart ya, bukan merek asli Honda, bukan originalnya. Jadi ada sedikit perbedaan, mungkin entah tanpa limit atau bagaimana. Jadi CDI yang dipakai itu sudah bukan merek asli Honda, jadi ada perbedaan di spesifikasi. Namun itu bukan sebagai masalah untuk praktek kali ini ya. Tahanan di sini masih di bawah rank spesifikasi, jadi dapat disimpulkan CDI masih bisa digunakan. Kita tulis di sini ya, CDI dalam keadaan baik. Masih bisa digunakan. Oke, kita taruh di sini. Komponen-komponen yang sudah kita periksa kita pisahkan. Di sini. Untuk komponen selanjutnya kita gunakan ini ya, multitester juga. Kita mengukur ini, cek kontinuitas pada kunci kontak. Ini kunci kontak green ya, dengan 4 terminal. Tolong difokuskan ya biar videonya bagus. Ini 4 terminal, sebentar. Ya, ada 4 terminal. Warna merah itu dapat positif baterai,
hijau itu dapat massa, hitam ini aksesoris. Kalau di green itu aksesoris bukan ignition. Ignitionnya itu malah ini hitam strip putih, ini yang menuju ke spool. Mohon maaf yang menuju ke CDI, bukan ke spool ya, yang menuju ke CDI. Warna hitam ini bertujuan untuk apa kok namanya aksesoris? Aksesoris yang dimaksud itu masuk ke lampu panel netral yang ada di speedometer, terus untuk ini supply lampu stop lamp, lampu belakang Honda Grand tuh, dan lain-lain lah, banyak pokoknya. Ini ada 4 terminal, sebentar kita kupas dulu. Ini saya ganti ini karena kunci kontaknya sudah rusak, jadi kita tidak perlu membongkar ini, ada di motor, tapi sama saja. Ini tangnya mana tadi tang? Ya, tolong difokuskan kameranya ya. Kita potong saja, kita kupas demikian rupa. Ini untuk mengetes kontinuitas. Oke. Nah, ini di job sheet sudah saya gambar. Ini kerja dari kunci kontak grand. Pada saat kondisi on, bat 1 ini yang saya maksud itu hitam, aksesoris. Bat 1 itu aksesoris, batnya itu warna merah, ignitionnya itu warna hitam strip putih, out itu massa. Jadi pada saat kondisi on ini kunci kontaknya tadi mana? Oh ini di zoom di sini coba. Nah ini kan posisi off. Off itu yang terhubung IG dengan E. Coba kita tes, kita pakai suara saja, tes. Bunyi multitester ya. Itu yang terhubung pada saat kondisi off itu E dengan IG. E itu hijau ini massa, IG nya hitam strip putih, terlihat ya kamera ya. Nah ini terhubung ini. Sebentar kita sangkan saja, atau kalau enggak kita posisikan dikali 1 saja biar tidak berisik ya. Ini ya posisi off ya. Nah ini terdapat kontinuitas, coba di multitesternya di kameramen coba ini. Nah ini terdapat kontinuitas, tolong agak ke atas biar videonya itu lebih jelas gitu loh, jadi yang lihat itu paham ya. Ini ya, kalau dihubungkan ini terbalik enggak masalah ini, soalnya ini coba mengetes kontinuitas saja, enggak apa-apa. Ini massa dengan ignition, nih terdapat kontinuitas pada kondisi off. Namun saat kondisinya on, posisi kita putar ke kanan 1 kali on, nah itu tidak terdapat kontinuitas. Nah, jadi hasil pemeriksaannya kita tulis di sini. Pada saat kunci kontak off, terminal IG hitam strip putih itu tadi dengan terminal massa E terdapat kontinuitas. Nah, pada saat kondisi off, baterai tidak terhubung dengan apapun. Coba ya kita cek satu persatu. Nah ini positif baterainya ini tadi yang warna merah, gabungkan dengan probe, ini tidak akan ada kontinuitas dengan yang lain. Coba ini tolong diperjelas, agak diangkat sedikit biar kelihatan itu. Nah segini ya, sip. Nah tidak ada kontinuitas.
Di terminal aksesoris tidak ada, IG tidak ada, apalagi masa juga tidak akan ada. Nah, posisi off. Kita tulis terminal B tidak terhubung dengan terminal lainnya. Namun saat kondisi kunci kontak on, kita putar ya satu kali. Agak sulit. Nah, ini sudah on, sudah, waduh, agak sulit ini. Soalnya sudah rusak. Nah, ini on. Kita on, positif baterai itu akan terhubung dengan, nah ini ada kontinuitasnya enggak? Coba dicek. Oh, ini kabelnya udah gosong. Kita langsung ke sini saja. Sebentar, sudah on ya? Oh, ini malah enggak. Sebentar, aksesoris. Aksesoris yang ini. Ini malah enggak ada kontinuitas. Kita terminal B tidak terhubung dengan terminal aksesoris atau B1. Tidak terhubung karena kunci kontaknya sudah rusak ini. Kadang terhubung, kadang enggak. Nah, ini enggak terhubung. Nah, ini terhubung ya, kayak gitu. Kadang terhubung, kadang tidak. Nah, ini posisi kunci kontak on ya. Jadi itu masalah ini kontaknya ini. Kita off, kita on, lampu multitasternya ya diamati. Nah, ini ada kontinuitas. Bentar, ini. Nah, ini tolong diperjelas kameranya ya. Nah, ini kunci kontak tak putar on. Bentar, agak sulit memang. Itu sudah rusak ini. Nah, ini on ada kontinuitas, off tidak ada kontinuitas. Ini pemeriksaan yang kedua ini gini, terkadang ada kontinuitas. Nah, sekarang posisi lock. Nah, kita posisi putar lock ini. Lock kita tekan terus putar ke kiri. Itu terminal IG harus terhubung dengan masa. Kita tes. Oh ya, terdapat kontinuitas. Hijau dengan hitam strip putih, ada kontinuitas. Ya, ini kita tulis. Terdapat kontinuitas pada terminal E dan IG. Kesimpulannya, karena tadi pada saat posisi on terminal B dan terminal B1 atau aksesoris itu kadang ada kontinuitas, kadang tidak, maka kesimpulannya kunci kontak sudah rusak. Ini karena terminalnya plat kontak yang ada di sini itu sudah aus, tidak terhubung. Itu satu. Yang kedua, akibat kotoran, jamur atau gimana, jadi hambatannya terlalu besar sehingga tidak ada kontinuitas, tak terhingga. Jadi untuk pemeriksaan yang ke-9 kita tulis ya. Pemeriksaan yang ke-9 itu pemeriksaan magnet. Spesifikasi tentu kondisi harus baik, dalam arti tidak patah magnet dalamnya, tidak aus, backupnya
hasil pemeriksaannya. Kita coba sebentar pemeriksaan, kita cek visualnya magnet. Ini magnetnya ya. Untuk pick up-nya sendiri masih dalam kondisi yang bagus. Ini ada sedikit lecet, enggak begitu masalah ini. Tingginya juga masih bagus ini. Untuk visual magnet dalamnya ini sudah banyak yang patah, banyak yang keropos ini. Ini ya bagiannya ini sudah banyak yang patah, dan lap ini sebetulnya ada lapisannya, semacam logamnya gitu. Ini sudah patah. Pemeriksaan magnet dalam rusak, patah. Simpulannya magnet rusak, magnet jelek, perlu dilakukan penggantian. Namun kita kan mengacu dengan spesifikasi ya. Apabila memang kondisi visualnya sudah ada sedikit yang patah, namun secara fungsi ini masih berfungsi dengan bagus. Jadi motor bisa hidup dengan normal. Namun untuk performa dan tenaga yang dihasilkan, lalu voltase spool yang dihasilkan itu pasti akan mempengaruhi, karena dari tahanannya tadi untuk pengukuran yang pertama saja sudah berbeda. Tahanannya melebihi spesifikasi. Motor tetap bisa menyala, namun tenaga dan performa yang dihasilkan itu berkurang, tidak seperti kondisi normal, kondisi spesifikasi. Untuk pengukuran komponen sekiranya sudah cukup ya. Komponennya sudah diperiksa, magnet sudah, kunci kontak, kontinuitasnya juga sudah, busin sudah, spool sudah, ignition coil juga sudah, CDI juga sudah. Ini ada sedikit contoh. Saya punya spool, 2 spool. Sedikit contoh, sebentar. Ini ada 2 spool bekas motor ini juga. Kita coba ukur tahanannya ya. Kali 10, kalibrasi. Langsung ya, karena durasi pengirimannya itu cukup pendek. Langsung kita pasang. Pasang. Kita pasang. Oke, kunci T atau Y8. Kita pasang. Spool sudah terpasang. Pulsar juga sudah, pulsar atau pick up. Kita langsung pasang magnetnya ya. Ini ada spi, kita posisikan di tempatnya ya. Nah, ini sudah pasang. Oke, kita pasang murnya. Bentar. Murnya. Ini magnet sudah terpasang. Ini switch netral. Kabel-kabelnya ini pulsar. Ini untuk spool yang mengarah ke CDI nanti. Untuk bagian coil ini sudah saya pasang. Coba diperlihatkan kameranya. Ini saya pasang ya sedemikian rupa lah, supaya terlihat mesinnya hidup dulu. Ini sudah, busi sudah.
Oke, selanjutnya kita nyalakan mesinnya ya. Kita nyalakan mesin, tidak perlu digas, langsung starter. Jadi untuk pemeriksaan sistem pengapian telah selesai. Terima kasih telah melihat dan memahami video penjelasan yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.